Langit kelabu menyelimuti desa kecil di kaki Gunung Merapi, menambah kesuraman warung mie ayam Pak Udin yang berdiri sepi di pinggir jalan berdebu. Papan nama kayu dengan tulisan "Mie Ayam Udin" sudah retak. Catnya mengelupas seperti mimpi yang perlahan memudar. Di dalam, meja-meja plastik berwarna pudar kosong, hanya ditemani lalat yang berdengung malas. Pak Udin, pria berusia 40 tahun dengan wajah lelah dan rambut beruban prematur, berdiri di belakang tungku, mengaduk kuah ayam yang mendidih tanpa semangat. Hari ini hanya 2 pelanggan yang datang, dan mereka cuma memesan teh manis. Utang ke rentenir semakin menumpuk, dan setiap ketukan penutup panci terasa seperti pengingat kegagalannya. Di dapur kecil di belakang warung, Mbak Sri, istri Pak Udin, mencuci piring dengan gerakan mekanis. Wajahnya yang dulu cerah kini dipenuhi garis kekhawatiran. "Pak, tadi Bu Guru telepon," katanya, suaranya pelan tapi penuh beban. "Biaya sekolah Sari naik lagi. Kita belum bayar yang 3 bulan terakhir. Kalau gini terus, apa kita harus tarik dia dari sekolah?" Pak Udin mendengus. Tangannya meremas kain lap hingga buku-buku jarinya memutih. "Jangan bilang gitu, Sri. Sari harus sekolah. Dia satu-satunya harapan kita." Matanya melirik ke arah Sari, anak perempuan mereka yang berusia 10 tahun, yang sedang menggambar di meja pojok warung. Sari tampak ceria, rambutnya yang dikuncir 2 berayun saat ia bersenandung pelan. Tapi ada bayangan di matanya, seperti ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, saat warung tutup dan keluarga kecil itu makan malam dengan nasi dan tempe goreng yang sudah dingin, Sari tiba-tiba berhenti mengunyah. "Bapak, Ibu, aku tadi malam mimpi aneh," katanya. Suaranya kecil, hampir seperti bisikan. "Ada bayangan hitam di lereng gunung. Dia besar, kayak kabut, tapi punya mata merah. Dia bisik-bisik, tapi aku gak ngerti ngomong apa. Seperti datang ke sini, gitu." Pak Udin dan Mbak Sri saling pandang, alis mereka berkerut. "Cuma mimpi, Nduk," kata Pak Udin. Tapi nada suaranya kaku, seperti ia sedang meyakinkan dirinya sendiri. Mbak Sri mengusap kepala Sari, tapi tangannya sedikit gemetar. "Jangan pikirin, Sari," kata Sri. Keesokan harinya, seorang pelanggan tua bernama Pak Minto datang ke warung. Sambil menyeruput teh panas, ia berkata, "Udin, warungmu kok sepi terus. Coba ke tempat situ, ketemu Mbok Gendis. Katanya dukun itu bisa bikin usaha laris manis. Warungnya Pak Slam di sebelah desa dulu sepi. Setelah kesana, sekarang rame." Pak Udin tertawa kecil, menganggap itu omong kosong. "Alah, dukun-dukunan yo Pak. Aku ndak percaya gitu-gituan," kata Pak Udin, tapi matanya menyipit, seperti ada keraguan yang mulai tumbuh. Mbak Sri yang mendengar dari dapur mendekat. "Coba aja Pak, kita ndak punya apa-apa lagi loh. Demi Sari," desaknya. Suaranya penuh harap, tapi juga putus asa. Pak Udin menghela nafas panjang, hatinya terbelah antara skeptisisme dan tekanan hidup yang kian mencekik. Malam purnama tiba. Bulan penuh menggantung di langit, seperti mata raksasa yang menatap desa. Pak Udin dengan jaket lusuh dan senter kecil, berjalan menyusuri jalan setapak, menuju tempat yang disebutkan Mbah Minto. Angin malam terasa dingin, membawa aroma tanda basah dan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, seperti bau darah yang samar. Di ujung kampung, ia menemukan gubuk reot yang dikatakan Pak Minto. Atapnya dari anyaman bambu, dan asap tipis keluar dari celah-celah dinding. Di depan pintu seorang wanita tua berdiri, Mbok Gendis, matanya liar, seperti menyimpan rahasia gelap, dan suaranya serak saat berbicara. "Aku tahu kau datang untuk minta apa ke sini," katanya tanpa basa-basi. Pak Udin menelan ludah, merasa bulu kuduknya berdiri. Mbok Gendis menyeringai, giginya kuning dan tidak rata. "Penjaga lereng di sini bisa bikin warungmu rame, tapi kau harus bayar dengan sesuatu. Besok malam saat purnama puncak, siapkan sate kucing ireng, bakar, taruh di pohon beringin belakang warungmu. Jangan tanya apa-apa, lakukan saja." Pak Udin ingin protes,
Menyembelih kucing terasa salah, berdosa, tapi bayangan wajah Sari dan tumpukan tagihan membuatnya mengangguk lemas. Kembali ke warung. Malam semakin larut. Pak Udin duduk di dapur, menatap pisau daging di tangannya. Hatinya bergolak. Tapi bisikan Mbak Sri tentang masa depan Sari terus bergema. Di luar bulan purnama menyinari halaman belakang warung. Tempat pohon beringin tua berdiri angker. Pak Udin menangkap seekor kucing hitam liar yang sering berkeliaran di dekat tempat sampah. Hewan itu menggeliat, matanya memantulkan cahaya bulan seperti bara. Dengan tangan gemetar, ia mengikat kucing itu ke tiang kayu. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dingin, tak wajar, seolah alam sedang memperingatkannya. Pisau di tangannya terasa berat, tapi ia menutup mata dan mengayunkannya. Jeritan kucing itu tajam, memecah keheningan malam, dan darah hangat mengalir ke tanah, menggenang di akar-akar kecil. Pak Udin mual, tapi ia terus bekerja, memotong daging, menusuknya dengan tusuk sate, dan membakarnya di atas bara kecil. Bau daging gosong bercampur dengan aroma darah, membuat perutnya mual, tapi ia memaksakan diri. Sesajen sate itu ia letakkan di akar pohon beringin, seperti perintah Mbok Gendes. Saat ia berbalik, angin berhenti tiba-tiba, dan dunia terasa terlalu sunyi. Ia buru-buru masuk, mencuci tangannya berulang-ulang, tapi noda darah seolah tak pernah hilang. Dan keesokan paginya, warung tiba-tiba hidup. Pelanggan berdatangan tanpa henti, mengantri di depan warung seperti terpikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Mereka memesan mie ayam dengan ekspresi aneh. Mata mereka kosong, tapi tangan mereka terus menyendok makanan, seperti dipaksa. Pak Udin kewalahan, tapi hatinya membuncah kegembiraan. "Sri, lihat ini, kita berhasil!" serunya, hampir tak percaya. Mbak Sri tersenyum tipis, tapi ada keraguan di matanya. "Iya Pak, tapi entah kenapa aku kok tidak tenang ya," katanya, melirik ke arah Sari yang duduk di sudut, memeluk buku gambarnya. Malam itu saat warung sudah tutup, Sari terbangun dari tidurnya dengan teriakan kecil. "Ibu, aku lihat mata merah di jendela, Bu," katanya. Tubuhnya gemetar. Mbak Sri berlari ke kamarnya, tapi jendela kosong, hanya menampakkan pohon beringin yang bergoyang pelan di bawah bulan. "Kamu cuma mimpi lagi, Nak," kata Mbak Sri, tapi suaranya bergetar. Sari menggeleng, wajahnya pucat. "Bukan mimpi, Bu. Aku juga merasa pusing kayak ada yang ngebor di kepalaku, Bu." Pak Udin yang mendengar dari ruang tamu hanya diam. Ia menatap tangannya yang masih terasa lengket, meski sudah dicuci berkali-kali. Di luar, pohon beringin seolah berbisik, dan bayangan hitam yang dilihat Sari dalam mimpinya terasa semakin nyata. Pak Udin berbaring di ranjang malam itu, tapi tidur tak kunjung datang. Pikirannya dipenuhi wajah pelanggan yang datang tadi, ekspresi mereka yang aneh, dan jeritan kucing yang masih bergema di telinganya. Ia menoleh ke Mbak Sri yang berdoa pelan di sampingnya, dan ke kamar Sari yang kini tertidur dengan wajah gelisah. Kesuksesan warung terasa seperti anugerah, tapi di sudut hatinya, ia tahu ada harga yang belum ia bayar. Di luar, angin malam kembali bertiup, membawa bisikan samar yang tak bisa ia mengerti, seperti suara dari lereng gunung yang sedang menunggu. Singkat cerita, 2 bulan setelah ritual purnama pertama, warung mie ayam Pak Udin berubah menjadi pusat keramaian di desa kaki Gunung Merapi. Antrian pelanggan mengular di depan warung, meluber hingga ke jalan berdebu. Meja-meja plastik yang dulu sepi, kini penuh sesak, dipenuhi warga desa dan bahkan pendatang dari kota yang tiba dengan sepeda motor atau mobil tua. Aroma kuah ayam dan bawang goreng memenuhi udara, bercampur dengan suara sendok berdenting dan obrolan riuh. Pak Udin dengan celemek lusuh di pinggang bergerak cepat, menyendok mie dan menuang kuah dengan senyum lebar yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Keuntungan mengalir deras, cukup untuk melunasi utang rentenir, membeli panci baru, dan bahkan lemari es bekas untuk menyimpan daging. "Lihat Sri, kita akhirnya naik kelas," serunya kepada Mbak Sri yang sibuk menggoreng pangsit di dapur. Mbak Sri mengangguk, tapi senyumnya tipis, seperti menyembunyikan kegelisahan. Di rumah kecil di belakang warung, suasana tak secerah kesuksesan itu. Sari, anak perempuan Pak Udin yang berusia 10 tahun, duduk di ranjang dengan wajah pucat. Demam tinggi menyerangnya sejak seminggu lalu, membuat tubuhnya lemas dan matanya sayu. Mbak Sri, yang baru pulang dari dokter desa, mengusap dahi Sari dengan kain basah. "Dokter bilang cuma masuk angin, Dok, tapi kenapa tidak sembuh-sembuh?" katanya.
Suaranya penuh kecemasan. Sari hanya menggeleng lemah. Tangannya memegang pergelangan tangannya sendiri. Tempat kulitnya mulai membiru, seperti memar, tapi lebih gelap. Hampir seperti kulit mayat. Malam sebelumnya, Mbak Sri terbangun karena suara Sari berbicara dalam tidur. Tapi bukan dengan suaranya yang lembut. Suara itu dalam, serak, dan berbicara dalam bahasa asing, seperti mantra kuno. "Ibu takut, Pak," kata Mbak Sri kepada Pak Udin pagi itu. Tapi Pak Udin hanya mengibaskan tangan. Anak kecil kan gampang sakit, nanti juga sembuh sendiri," katanya. Fokusnya tertuju pada tumpukan uang di laci warung. Setiap purnama, Pak Udin kembali melakukan ritual yang kini terasa seperti rutinitas. Ia menangkap kucing hitam liar, menyembelihnya di belakang warung, dan membakar sate sebagai sesajen untuk pohon beringin. Tangan yang dulu gemetar, kini mantap, dan rasa mual yang dulu menyiksanya, kini lenyap. Digantikan oleh kepuasan melihat warungnya ramai. Namun malam-malam setelah ritual, mimpi buruk mulai menghantuinya. Dalam mimpinya, ia berdiri di lereng Merapi yang diselimuti kabut, dikelilingi ratusan kucing hitam dengan mata merah menyala. Mereka menatapnya tak berkedip, dan mulut mereka bergerak serentak, mengeluarkan suara yang bukan meong, melainkan bisikan manusiawi. "Kau milik kami." Pak Udin terbangun dengan keringat dingin, tapi ia mengusir ketakutan, meyakinkan diri bahwa itu cuma imajinasi. Di desa, kesuksesan warung Pak Udin mulai menarik perhatian. Dedi, wartawan lokal berusia 25 tahun yang bekerja untuk koran kecil di kota, mencium ada yang tak beres. Ia duduk di warung suatu sore, menyamar sebagai pelanggan, mencatat tingkah laku orang-orang di sekitarnya. Pelanggan makan dengan lahap, tapi ada yang aneh. Mata mereka kosong, seperti boneka yang digerakkan tali. Dedi mewawancarai seorang pria tua yang duduk di dekatnya. "Kenapa Bapak suka makan di sini?" tanyanya. Pria itu mengernyit, seperti baru sadar ia ada di warung. "Entah kenapa Mas, tangan saya kayak gerak sendiri ke sini setiap hari. Mie-nya biasa saja sih, tapi kok saya ada yang gimana gitu, gak bisa berhenti datang, pengen makan di sini," katanya. Suaranya bingung. Dedi mencatat dengan cepat, alisnya berkerut. "Terlalu cepat untuk sukses sebesar ini," gumamnya, memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Malam purnama ketiga tiba, dan Pak Udin kembali ke pohon beringin dengan sesajen sate kucing ireng. Bulan penuh menggantung di langit. Cahayanya menyinari akar-akar pohon yang tampak lebih bengkok dari biasanya, seperti jari-jari yang merangkak keluar dari tanah. Saat ia meletakkan sate di akar, tiba-tiba ia mendengar tawa perempuan, dingin, melengking, dan bukan manusiawi, dari kegelapan di sekitar warung. Jantungnya berdegup kencang, tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia buru-buru mundur, tapi kakinya terasa lengket, seperti tanah di bawahnya hidup. Ia menunduk dan merinding. Tanah di sekitar pohon terasa hangat, berdenyut pelan seperti nafas. Saat ia menatap sesajen, sate itu lenyap, seolah ditelan bumi. Pak Udin lari masuk ke warung. Nafasnya tersengal, tapi ia tak berani cerita pada Mbak Sri. Cuma angin," katanya pada dirinya sendiri, meski tahu itu bohong. Sementara itu, di rumah, ketegangan mulai merayap ke dalam keluarga. Mbak Sri yang dulu mendukung ritual demi keuangan, kini gelisah. Ia menemukan buku gambar Sari di meja makan, penuh coretan kucing hitam dengan mata merah yang menangis darah. "Pak, ini gak wajar Pak," katanya malam itu, menunjukkan buku itu. "Sari gak pernah gambar begini sebelumnya. Apa hubungannya sama sesajenmu itu?" Pak Udin membentak, suaranya lebih keras dari yang ia maksud. "Jangan mulai, Sri. Warung ini hidup karena sesajen. Mau kita balik miskin lagi? Mau Sari gak sekolah? Mbak Sri terdiam, air matanya tertahan, tapi ia tak membalas. Di sudut ruangan, Sari yang mendengar pertengkaran itu lari ke kamarnya, menutup pintu dengan keras. Ia duduk di ranjang, memeluk lutut, dan tiba-tiba matanya tertuju ke jendela. Di kaca, ada bekas cakar berdarah, masih basah,
seperti baru saja dibuat. Sari menjerit, tapi saat Mbak Sri dan Pak Udin berlari masuk, bekas itu lenyap, meninggalkan jendela yang bersih. Aku gak bohong, Bu. Aku lihat, tangis Sari. Tapi Pak Udin hanya menggeleng, wajahnya keras. Dah, kamu tidur aja. Kamu cuma capek, Nduk, katanya, lalu berbalik menghindari tatapan istrinya. Malam itu Sari tak bisa tidur. Ia memeluk bantal. Tubuhnya masih panas karena demam. Di luar, angin bertiup pelan, membawa suasana samar, seperti tawa perempuan yang didengar Pak Udin. Di buku gambarnya, yang kini tergeletak di lantai, coretan kucing hitam tampak lebih hidup. Matanya seperti benar-benar menyala merah. Mbak Sri duduk di ruang tamu, memegang tasbih, berdoa dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu ada yang salah, tapi takut menghadapi kebenaran. Pak Udin di dapur menatap pisau yang ia gunakan untuk ritual. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu ia tak bisa berhenti. Warung adalah segalanya. Alih-alih untuk Sari, untuk keluarga, untuk dirinya sendiri. Tapi di sudut hatinya, ia merasa pohon beringin itu menatapnya. Dan lereng Merapi yang gelap di kejauhan seolah memanggil, menjanjikan lebih banyak kekayaan dan lebih banyak harga. Sementara itu Dedi di kamar sewaannya menulis catatan di buku kecilnya. Warung Pak Udin sukses mendadak, pelanggan aneh. Apakah melakukan ritual? Ia menggarisbawahi kata ritual beberapa kali, lalu menatap foto pohon beringin yang ia ambil diam-diam sore tadi. Ada sesuatu di foto itu. Bayangan hitam tertangkap kamera di antara akar-akar yang tak ia lihat saat memotret. Ia menggosok mata, mengira itu cuma lelah, tapi hatinya berkata lain. Di luar jendelanya, angin malam membawa bau samar, bau daging gosong dan darah. Kini warung mie ayam Pak Udin menjadi pusat perhatian bagi penggila mie ayam. Keadaan warungnya selalu penuh sesak dari pagi hingga malam. Antrian pelanggan tak pernah surut, bahkan saat hujan deras mengguyur. Bau kuah ayam dan asap pangsit goreng menyelimuti warung. Tapi ada sesuatu yang tak lagi wajar di udara pelanggan. Meski makan dengan lahap, sering terlihat aneh. Sebagian menatap kosong ke mangkuk mereka, seolah tak sadar apa yang mereka lakukan. Sementara yang lain tertawa sendiri, suaranya pelan tapi mengganggu, seperti mendengar lelucon yang tak terucap. Pak Udin dengan celemek kotor dan keringat di dahi, sibuk menyajikan pesanan, tak peduli dengan keanehan itu. Uang kertas di lacinya semakin menumpuk, bertambah setiap hari, dan baginya, itu adalah satu-satunya yang penting dalam hidupnya sekarang. Mereka cuma lapar kok, gumamnya saat Mbak Sri menyebut pelanggan tampak seperti orang linglung. Ia mengabaikan tatapan khawatir istrinya, fokus pada dering koin dan rencana membeli motor baru. Di rumah, Sari, anak mereka yang berusia 10 tahun, semakin terpuruk. Demamnya tak kunjung reda, dan kulit biru di pergelangannya kini menyebar hingga siku, seperti vena yang membusuk. Ia jarang bicara, hanya duduk di ranjang dengan buku gambar yang penuh coretan kucing hitam menyeramkan. Mbak Sri yang kini menghabiskan malam dengan tasbih di tangan, mulai merasa ritual sesajen adalah kesalahan. Pak, sepertinya kita harus bicara soal Sari, Pak, katanya suatu sore. Suaranya gemetar, tapi Pak Udin yang baru menghitung keuntungan hari itu memotongnya. Sari itu cuma butuh istirahat, nanti kita bawa ke dokter, minta vitamin dan suplemen. Jangan bikin ribet, Sri. Nada suaranya tajam, penuh penyangkalan, seolah kata-kata itu bisa mengusir kenyataan. Malam itu, warung dipadati pelanggan, meja-meja penuh, hingga beberapa orang berdiri di luar, menunggu giliran. Cahaya lampu neon berkedip-kedip, menambah suasana yang sudah tegang. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya di sudut warung menjerit. Suaranya melengking hingga mangkuk di tangannya jatuh dan pecah. Matanya memutih, seperti tertutup kabut. Dan ia berdiri kaku, berbicara dengan suara pria tua yang dalam dan penuh dendam. Pengkhianat lereng, kau kira kami lupa? Suara itu bergema, seolah datang dari dinding warung sendiri. Kekacauan meledak. 3 pelanggan lain, seorang pemuda, ibu muda, dan pria tua, tiba-tiba tersentak. Mata mereka juga memutih.
Mereka melempar mangkuk, mencakar wajah mereka sendiri hingga darah mengalir, meninggalkan luka panjang yang berdaging. "Kembalikan apa yang kau ambil!" teriak mereka serentak. Suara mereka bercampur seperti paduan suara gaib. Pelanggan lain berteriak panik. Beberapa lari keluar, sementara yang lain terpaku ketakutan. Pak Udin yang sedang menuang kuah membeku, sendok di tangannya jatuh. Mbak Sri berlari dari dapur, wajahnya pucat. "Pak, lakukan sesuatu, Pak," jeritnya. Tapi Pak Udin hanya berdiri, mulutnya terkunci. Ia akhirnya bergerak, mencoba menenangkan wanita yang kesurupan pertama. Tapi tangannya ditampar keras hingga Udin terhuyung. Mbak Sri menarik pelanggan yang masih waras untuk pada keluar, berteriak agar mereka memanggil tetangga. Dalam hitungan menit, warung kosong. Hanya menyisakan 4 orang yang masih kesurupan. Tubuh mereka bergoyang seperti boneka tali yang patah. Salah satu dari mereka, ibu muda, tiba-tiba ambruk. Nafasnya terhenti, dan darah mengalir dari matanya seperti air mata. Warga yang datang membawa mereka ke dukun desa, tapi bisikan di antara mereka sudah menyebar. "Ada yang gak beres di warung mie ayamnya Udin." Di tengah kekacauan, Sari ditinggal sendirian di rumah. Ia terbangun di tengah malam. Tubuhnya basah keringat meski udara dingin. Jantungnya berdegup kencang saat ia mendengar suara cakar di pintu depan, seperti kuku yang menggores kayu. Dengan kaki gemetar, ia mengintip dari balik tirai dan darahnya membeku. Di depan pintu berdiri kucing hitam raksasa, lebih besar dari anjing. Matanya merah menyala seperti bara. Kucing itu membuka mulut dan asap hitam pekat keluar, berputar membentuk wajah Mbok Gendis. Mata liar dan senyum mengerikan. "Kau berikutnya," bisik wajah itu. Suaranya seperti angin yang merayap ke tulang. Sari menjerit, jatuh ke lantai, dan merangkak ke sudut kamar menutup telinga. Saat ia memberanikan diri melihat lagi, kucing itu lenyap, tapi bau asap dan darah masih tersisa di udara. Dedi, wartawan lokal yang sudah mencurigai warung Pak Udin, mendengar kabar insiden itu dari warga. Malam itu saat desa masih gaduh, ia menyelinap ke belakang warung. Senter kecil di tangannya menyapu tanah. Di dekat pohon beringin ia menemukan tumpukan tulang kucing. Beberapa masih basah dengan darah kering. Jantungnya berdegup kencang. Ini bukan kebetulan. Ia mengambil foto dengan ponselnya, lalu buru-buru pergi, tak ingin ketahuan. Di losmennya, Dedi menelusuri desas-desus tentang Mbok Gendis, dukun dari Kaliurang. Seorang informan penjual sayur tua berbisik tentang penunggu lereng dan jin yang membuat warung laris, tapi menuntut persembahan atau tumbal yang mengerikan. "Jangan terlalu dekat, Nak. Penunggu lereng di sana sangat berbahaya," katanya. Matanya penuh ketakutan. Dedi mencatat, tapi sifatnya yang pemberani mendorongnya untuk terus menggali, meski bulu kuduknya berdiri. Keesokan paginya, desa dipenuhi bisik-bisik. Warga yang dulu memuji warung Pak Udin kini menjaga jarak. Beberapa orang tak berani lewat depan warung. Mbak Sri dengan mata sembab memohon pada Pak Udin di dapur. "Pak, hentikan sesajen itu, Pak. Lihat apa yang terjadi sekarang." Sari tambah ketakutan. Orang-orang kesurupan. "Ini bukan berkah, Pak. Ini malah kutukan, musibah." Suaranya penuh keputusasaan. Tangannya mencengkram lengan suaminya, tapi Pak Udin wajahnya keras seperti batu, menepis tangan istrinya. "Kamu gak ngerti, Sri. Jin ini cuma menguji kita. Kalau kita berhenti, warung malah hancur. Kita miskin lagi." Ia berbalik tak mau melihat air mata Mbak Sri. Di dalam hatinya ia tahu ada yang salah, tapi bayangan kekayaan dan motor baru yang ia impikan menutupi rasa takutnya. Sari yang mendengar pertengkaran dari kamar, menarik selimut hingga menutupi kepala. Gambar kucing hitam di bukunya terasa hidup. Matanya seolah menatapnya. Ia ingin berteriak, menceritakan kucing raksasa itu, tapi takut tak dipercaya lagi. Di luar angin bertiup kencang, membawa bau daging gosong yang samar. Pohon beringin di belakang warung bergoyang. Akar-akarnya seperti merayap lebih jauh ke tanah, seolah haus akan sesuatu yang lebih dari sate kucing. Hari berganti hari. Desa, tempat warung mie ayam Pak Udin berdiri, yang dulu menjadi pusat keramaian, kini dilingkupi aura gelap. Pelanggan masih berdatangan,
tapi wajah mereka penuh kecurigaan, dan bisik-bisik tentang kesurupan massal bulan lalu tak pernah reda. Dedi, wartawan lokal yang telah mengendus keanehan, memutuskan untuk menelusuri akar masalah. Dengan buku catatan dan keberanian yang mulai rapuh, ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju Kali Urang, tempat Mbok Gendes tinggal, yang sudah diberitahukan oleh informan Dedi sendiri. Langit kelabu menyelimuti lereng, dan angin membawa bau tanah basah bercampur sesuatu yang busuk, seperti daging yang dibiarkan membusuk. Gubuk Mbok Gendes berdiri di ujung kampung. Dinding bambunya reot, dan asap tipis keluar dari celah-celah. Dedi mengetuk pintu. Jantungnya berdegup kencang. Mbok Gendes membuka pintu, matanya liar seperti binatang yang mengintai mangsa. "Kau siapa? Berani ganggu aku?" sambarnya. Suaranya serak dan penuh ancaman. Dedi dengan nada sopan tapi tegas bertanya tentang ritual yang membuat warung Pak Udin laris. Sebelum ia selesai bicara, cermin tua di sudut gubuk pecah sendiri. Serpihannya berhamburan seperti hujan kaca. Dedi tersentak dan tiba-tiba kakinya terasa berat, seperti ditahan tangan tak terlihat. "Pergi atau kau tak akan pulang, jangan ikut campur!" teriak Mbok Gendes, dan Dedi panik, berlari keluar merasa bayangan hitam mengejarnya di kegelapan. Keesokan harinya Dedi mempublikasikan artikel di koran lokal berjudul "Ritual Aneh di Balik Kesuksesan Warung Pak Udin". Ia menulis tentang tulang kucing yang ditemukannya, desas-desus sesajen dengan jin, dan insiden kesurupannya mengguncang desa. Artikel itu menyebar seperti api di jerami. Warga yang sudah curiga meledak dalam kemarahan. Beberapa mendesak polisi menyelidiki, tapi tanpa bukti konkret, hanya tulang dan cerita. Polisi hanya bisa meminta ketenangan. Di pasar dekat warung Udin, ibu-ibu berbisik tentang kutukan lereng, dan anak-anak dilarang mendekati warung. Pak Udin yang membaca artikel itu di warungnya meremas kertas hingga robek. Wajahnya memerah, bukan hanya karena malu, tapi karena ketakutan yang mulai merayap. "Anak itu cari mati," geramnya. Tapi di sudut hatinya ia tahu Dedi mendekati kebenaran. Sementara itu di rumah, kondisi Sari semakin mengenaskan. Ia kini tak bisa bangun dari tempat tidur. Tubuhnya dingin seperti es, dan kulitnya yang membiru kini menutupi separuh wajahnya, membuatnya tampak seperti mayat hidup. Matanya yang dulu cerah kini kosong, dan ia berbicara dalam tidurnya dengan bahasa kuno yang tak dikenal. Kata-kata berat seperti mantra yang ditulis dalam darah. Mbak Sri yang tak tahan lagi memanggil Pak Hamid dari desa sebelah. Orang itu mulai membaca doa di samping ranjang Sari, tapi setiap kali doa diucapkan, Sari menjerit. Tubuhnya melengkung seperti ditarik tali gaib. "Ini bukan penyakit biasa," kata Pak Hamid. Wajahnya pucat. "Ada yang mengikat anak ini dengan dunia lain." Mbak Sri menangis, memohon solusi. Tapi Pak Udin hanya menggeleng. "Kalian harus cari sumbernya, dan cepat." Mbak Sri menatap Pak Udin yang berdiri di sudut kamar. Wajahnya keras tapi matanya berkaca-kaca. "Mas, ini gara-gara sesajenmu, Mas," teriaknya. Suaranya penuh keputusasaan. Pak Udin membisu, tangannya mengepal, terjebak antara rasa bersalah dan ketakutan kehilangan segalanya. Didorong oleh kemarahan dan kepanikan, Pak Udin memutuskan untuk menghadapi Mbok Gendes. Malam itu ia kembali ke gubuk di Kali Urang, membawa senter dan pisau kecil di saku, bukan untuk ancaman, tapi untuk memberi keberanian. Mbok Gendes menyambutnya dengan senyum licik, seolah sudah menunggu. "Kau datang minta ampun setelah kau menikmati hasilnya, Udin?" tanyanya. Suaranya seperti desis ular. Pak Udin dengan suara gemetar menuntut penjelasan. "Apa yang kau suruh sudah aku lakukan. Sekarang anakku malah sekarat. Warungku jadi sasaran. Apa ini?" Mbok Gendes tertawa. Suaranya menggema di gubuk yang pengap. "Kau pikir jin lereng puas dengan kucing? Mereka sudah memberimu kekayaan, dan sekarang mereka minta jiwa sebagai ganti. Kau, istrimu, atau anakmu, pilih satu, atau mereka ambil semua." Pak Udin mundur, wajahnya pucat. Kalau aku berhenti?" tanyanya hampir berbisik. Mbok Gendes menyipitkan mata. "Jika kau hentikan ritual,
kau dan keluargamu akan mati malam ini juga. Lanjutkan, dan kau tunda hutang itu untuk sementara. Pak Udin keluar dari gubuk dengan kaki lemas. Dunia seolah berputar di sekitarnya. Angin malam bertiup kencang, membawa bau darah yang samar, dan ia merasa lereng Merapi menatapnya, menunggu keputusannya. Malam itu Pak Udin tak bisa tidur. Ia terjebak dalam mimpi buruk yang terasa terlalu nyata. Dalam mimpinya, ia berjalan di lereng Merapi. Kabut hitam menyelimuti kakinya. Ratusan kucing hitam mengelilinginya. Mata mereka merah dan menangis darah. Cakar mereka mencabik-cabik pakaiannya hingga kulitnya berdarah. Di kejauhan, ia melihat pohon beringin, dan di salah satu dahannya Sari digantung dengan tali hitam yang hidup, bergoyang seperti ular. Wajah Sari pucat, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar asap hitam yang membentuk jin berwajah kabut. Matanya menyala seperti bara. Kau sudah memilih ini, bisik jin itu, dan Pak Udin terbangun dengan jeritan. Tubuhnya basah keringat. Ia berlari ke kamar Sari, tapi anaknya masih terbaring. Nafasnya lemah, wajahnya semakin mirip mayat. Keesokan paginya, Pak Udin kembali ke warung, tapi pemandangan di depannya membuat jantungnya terhenti. Jendela warung pecah, meja-meja terbalik, dan tulisan "Pengkhianat" dicoret dengan cat merah di dinding. Sekelompok warga dipimpin oleh tetangga yang dulu ramah berdiri di depan. Wajah mereka penuh amarah. Kau sudah membawa kutukan ke desa ini, Udin, teriak salah satu. Pak Udin mencoba menjelaskan, tapi suaranya tenggelam dalam teriakan. Mbak Sri yang mengikutinya menarik tangannya, matanya penuh air mata. Kita harus pergi, Pak, ini sudah keterlaluan. Tapi Pak Udin menolak. Kakinya seperti tertancap di tanah. Warung ini hidup kita, Sri. Aku gak akan menyerah, katanya. Suaranya penuh penyangkalan, meski ketakutan di matanya tak bisa disembunyikan. Dedi di losmenya mulai merasakan dampak penyelidikannya. Ia sering melihat bayangan kucing hitam di sudut mata, bahkan di kamarnya yang terkunci. Saat ia menulis catatan, pena di tangannya tiba-tiba patah, dan ia mendengar cakar menggores dinding. Meski tak ada apa-apa saat ia menoleh, paranoianya meningkat, tapi ia tak bisa berhenti. Kebenaran terlalu dekat. Ia mencatat nama Mbok Gendes dan penunggu jin lereng. Berjanji untuk kembali ke Kaliurang, meski bulu kuduknya berdiri setiap kali memikirkan gubuk itu. Sementara itu di rumah Pak Udin, Sari terbaring tak bergerak, nafasnya hampir tak terdengar. Mbak Sri duduk di sampingnya, berdoa tanpa henti, tapi doanya terasa kosong. Di luar, pohon beringin bergoyang meski tak ada angin, dan bayangan hitam di antara akar-akarnya seolah tersenyum. Pak Udin yang duduk di dapur dengan pisau ritual di tangan, menatap kosong. Ia tahu ia harus memilih sekarang, melanjutkan sesajen atau menghentikannya, tapi setiap pilihan terasa seperti hukuman mati. Lereng Merapi yang terlihat dari jendela seolah berbisik, menuntut pengorbanan yang tak bisa ia hindari. Waktu berjalan, kini warung Pak Udin tinggal puing-puing setelah kerusuhan warga kemarin. Berdiri sunyi di bawah bayang-bayang pohon beringin yang tampak semakin angker. Di rumah kecil di belakang warung, Sari terbaring di ranjang. Tubuhnya dingin seperti es. Nafasnya nyaris tak terdengar. Kulitnya yang membiru kini menutupi seluruh tubuh, membuatnya tampak seperti boneka porselen yang retak. Mbak Sri duduk di sampingnya. Tangannya masih mencengkram tasbih. Air mata mengalir tanpa suara. Pak, kita nggak bisa lanjut begini, Pak, katanya. Suaranya patah. Lihat anak kita. Dia bukan cuma sakit, dia dirasuki. Pak Udin yang berdiri di ambang pintu menatap Sari dengan mata berkaca-kaca. Tulisan Dedi di artikel koran, kerusuhan warga, dan pengungkapan Mbok Gendes tentang jiwa tumbal sebagai harga kesuksesannya menghantamnya seperti palu. Untuk pertama kalinya, keserakahannya goyah. Aku akan hentikan ini, Sri, katanya. Suaranya bergetar. Aku janji, Sri, maafkan aku. Malam itu Pak Udin mengambil sisa sesajen, tulang kucing dan abu sate dari gudang kecil di belakang warung. Dengan tangan gemetar,
ia membakar semuanya di halaman dengan niat hati untuk memutus segalanya. Apinya kecil tapi berbau menyengat seperti daging yang membusuk. Ia kemudian berlari ke masjid desa, berlutut di hadapan mihrab dan berdoa dengan penuh keputusasaan, memohon ampun dan pelindungan. Pak Udin sholat tobat. "Ya Tuhan, lepaskan keluargaku dari ini," bisiknya. Air mata membasahi sajadah. Tapi saat ia melangkah keluar, angin bertiup kencang, membawa suara jeritan kucing yang bergema dari lereng Merapi, seolah alam sendiri menolak pertaubatannya. Kembali ke rumah, kekacauan menunggunya. Warung yang sudah rusak tiba-tiba terbakar tanpa sebab. Api melahap sisa-sisa meja dan papan nama dengan kecepatan tak wajar. Asap hitam pekat naik ke langit, berputar membentuk wajah kucing raksasa dengan mata merah menyala, menggantung di atas desa seperti ancaman. Warga berlari keluar rumah berteriak panik. Beberapa mengira Merapi akan meletus. "Ini kutukan," jerit seorang tetangga, dan yang lain berlutut berdoa dengan wajah pucat. Mbak Sri yang melihat api dari jendela menarik Pak Udin ke dalam. "Apa yang kau lakukan, Pak? Ada apa ini?" tanyanya. Suaranya penuh ketakutan. Pak Udin hanya menggeleng, mulutnya terkunci. Tahu bahwa jin lereng sedang menagih hutang, menagih tumbal. Sementara itu di kota, Dedi, wartawan yang telah membongkar rahasia warung, ditemukan tewas di kamar sewaannya pagi tadi. Tubuhnya terkoyak, luka cakar dalam memenuhi wajah, dada dan tengahnya, seperti diserang binatang buas. Darah membanjiri lantai, menggenang di sekitar meja tempat catatannya tergeletak. Tulisan terakhirnya ditulis dengan tangan gemetar, berbunyi, "Jin tidak pernah puas, mereka akan ambil semua. Jangan pernah melakukan perjanjian." Matanya yang masih terbuka membeku dalam ekspresi ketakutan yang tak terucapkan. Polisi yang datang hanya menggeleng, tak bisa menjelaskan luka-luka itu. Berita kematian Dedi menyebar, tapi bagi Pak Udin, itu seperti lonceng kematian yang ditujukan kepadanya. Di rumah, Sari tiba-tiba bangun dari ranjangnya, gerakannya kaku seperti boneka tali. Matanya merah menyala, bukan milik anak kecil yang polos, dan ia berjalan keluar tanpa suara, memegang pisau dapur yang entah dari mana didapatnya. Mbak Sri yang sedang membuat teh menjerit saat melihatnya. "Sari, Duk, berhenti Duk," teriaknya. Tapi Sari tak mendengar. Kakinya melangkah pasti menuju pohon beringin di belakang warung. Pak Udin yang baru masuk mengejarnya. Jantungnya berdegup kencang. Di bawah pohon, Sari mengangkat pisau ke lehernya sendiri. Suaranya yang bukan miliknya bergumam, "Ini adalah gantinya sesajen, tumbal jiwa untuk jiwa." Mbak Sri menangis, mencoba menarik pisau, tapi tangan Sari kuat seperti besi, didorong kekuatan gaib. Lalu Pak Udin memeluk Sari dari belakang, berjuang menahannya, tapi tubuhnya terasa seperti melawan angin ribut. Akar-akar pohon beringin tiba-tiba bergerak, merayap seperti ular, mencengkram kaki Pak Udin hingga ia terseret ke tanah. Jeritan kucing mengeong memenuhi udara begitu keras hingga telinga mereka berdengung dan bau darah menyengat hidung. Tiba-tiba, kabut hitam pekat muncul dari tanah, menyelimuti pohon beringin. Di dalam kabut, ratusan mata kucing merah menyala, berputar seperti bintang di malam terkutuk. Sosok jin lereng akhirnya menampakkan diri. Kabut hitam yang hidup, wajahnya berganti-ganti antara kucing dan manusia. Mulutnya penuh gigi tajam. "Jiwa," desisnya, suaranya seperti ribuan cakar menggores batu. "Kau hentikan sesajen, sekarang bayar harganya." Akar pohon semakin erat mencengkeram Pak Udin, menariknya ke arah kabut. Sari masih dalam kendali jin, mengarahkan pisau ke dadanya sendiri. Matanya kosong. Mbak Sri menjerit memukul akar dengan tangan kosong. Darah mengalir dari jari-jarinya yang terluka. Di tengah keputusasaan, Pak Udin membuat keputusan. "Ambil saja aku," teriaknya. Suaranya penuh kepedihan. "Biarkan anakku, biarkan istriku. Aku yang mulai ini dan aku yang akan mengakhirinya." Kabut itu terdiam sejenak. Mata-mata kucingnya menatapnya, seolah menimbang. Lalu, dengan tawa yang mengguncang tanah, jin menerima. Akar-akar pohon melepaskan Sari yang ambruk ke pelukan Mbak Sri dan beralih mencengkeram Pak Udin sepenuhnya. Kabut hitam menelannya.
menariknya ke dalam kegelapan yang tak berujung. Jeritan Pak Udin bergema, tajam dan penuh penderitaan, lalu lenyap, meninggalkan keheningan yang mencekam. Pohon beringin kembali diam. Akar-akarnya merosot ke tanah dan kabut menghilang seolah tak pernah ada. Sari terbangun di pelukan Mbak Sri. Matanya kembali normal, tapi wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Demamnya hilang, kulitnya perlahan memudar dari biru, tapi trauma di matanya tak akan pernah pudar. Mbak Sri memeluknya erat, menangis tanpa suara. Tahu bahwa Pak Udin telah membayar harga tertinggi. Warung yang kini tinggal abu tak bisa diselamatkan. Pagi itu warga desa berkumpul. Beberapa berdoa, yang lain hanya menatap puing-puing dengan ketakutan. Tak ada yang berani mendekati pohon beringin yang kini tampak lebih besar. Akar-akarnya seperti mengintai. Beberapa minggu kemudian, Mbak Sri dan Sari pindah dari desa, meninggalkan rumah dan kenangan pahit mereka. Mereka tinggal di kota kecil, berusaha membangun hidup baru dengan sisa tabungan yang tak seberapa. Mbak Sri bekerja sebagai penjahit. Wajahnya selalu penuh duka, tapi ia berjuang demi Sari. Sari, meski pulih secara fisik, sehat bugar, tapi tak lagi ceria seperti dulu. Ia masih sering terbangun di malam purnama, menjerit karena mimpi tentang kucing hitam dan kabut. Di sudut kamar mereka, bayangan kucing kadang muncul, hanya sekilas, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa jin penunggu lereng belum sepenuhnya pergi. Sementara itu di lereng Merapi, pohon beringin berdiri kokoh, dan pada malam purnama, warga desa bersumpah mendengar jeritan samar suara Pak Udin terperangkap selamanya dalam kutukan yang ia pilih. Demikianlah sebuah hiburan misteri, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum, alhamdulillah.